Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah, NPM 212221171, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2C, STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yusrianto Soleh PD, dan tugasnya yaitu meresum setiap pertemuan yang telah dipresentasikan di depan kelas, dimulai dari pertemuan 8 hingga 14. Yang pertama adalah pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini, Bapak Yusrianto Soleh mengadakan ulangan semester yang diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. UTS kali ini diadakan secara lisan dan tatap muka dengan beberapa peraturan, yaitu siswa itu maju 2 orang ke depan dan sisanya akan menunggu di depan kelas. Setelah itu saya kebetulan maju urutan nomor 2 dari terakhir bersama dengan rekan saya, yaitu Nur Mahmudi. Nah, pada UTS kali ini saya sudah mempersiapkan semuanya dengan matang sehingga saya dapat menjawab dengan baik pada pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Yusrianto. Dan ketika saya sudah selesai menjawab, saya kembali keluar kelas dan saya mengecek jawaban saya, dan ternyata jawaban saya tepat dengan apa yang dipertanyakan oleh Bapak Yusrianto. Selanjutnya adalah pertemuan 9. Nah, pada pertemuan 9 kali ini dipresentasikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Maisyaroh dan kawan-kawan. Kelompok 6 ini mempresentasikan materi mengenai pembelajaran kooperatif tipe TAI. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya pahami dari presentasi yang telah disajikan oleh kelompok 6. Pada pembelajaran kooperatif tipe TAI ini menekankan pada pembelajaran berkelompok, yang dimana suatu kelompok itu diberikan sebuah masalah, dan di dalam masalah tersebut anggotanya akan memiliki bebannya masing-masing, serta penilaian yang diadakan pada pembelajaran kooperatif tipe TAI ini ada 2 macam, yakni penilaian secara mandiri dan penilaian berkelompok. Pada pembelajaran kooperatif tipe TAI ini ada beberapa keunggulan yang dapat diambil, yaitu siswa akan merasa sangat membutuhkan nilai karena pada pembelajaran ini penilaian itu tidak hanya dilakukan secara kelompok dan penilaian itu dilakukan secara mandiri, sehingga siswa itu akan belajar sungguh-sungguh untuk memahami materi yang telah dibagi di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah pertemuan 10 yang dipresentasikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Rafita Devi beserta kawan-kawan. Pada presentasi kelompok 1 ini membahas mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pahami dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1. Model pembelajaran berbasis proyek ini berfokus pada kreativitas berpikir, pemecahan masalah, dan interaksi antara peserta didik dengan teman sebayanya untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan yang baru. Pada model pembelajaran berbasis proyek ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan imajinasi, kreasi, dan inovasi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori belajar yang melandasi implementasi model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama adalah teori belajar konstruktivisme. Pada teori ini mengedepankan tentang pengetahuan berpikir siswa dalam proses pembelajaran. Dalam teori belajar ini, siswa berperan aktif dalam menyebabkan sebuah perubahan, dan siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah teori belajar positif. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih mengedepankan pada proses belajar daripada hasil belajarnya, dan di mana di dalamnya terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, dan analisis. Yang ketiga adalah teori behaviorisme. Teori ini sudah ada sejak dari zaman dahulu, dan teori ini pada dasarnya sangat pasif dan terdapat stimulus dari lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah pertemuan 11 yang dipresentasikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Sumiati beserta kawan-kawan dengan tema model pembelajaran pemecahan masalah. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa hal yang telah saya tangkap dari presentasi kelompok 2.
Yang pertama adalah model pembelajaran pemecahan masalah. Nah, model pembelajaran pemecahan masalah ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan pemecahan masalah di dalamnya dan bertujuan untuk memperkuat daya pemikiran kritis dan kreatif peserta didik agar mendapatkan pemahaman dari materi yang disampaikan. Model pemecahan masalah ini merupakan sebuah metode di mana peserta didik harus berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mampu menganalisis materi serta mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa langkah-langkah model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada di analisisnya, yang kelima memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam merencanakan penerapan pemecahan masalah, yang ketujuh melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, yang kedelapan melakukan tindakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama adalah kelebihan dari model pembelajaran pemecahan masalah. Satu, melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil dan mandiri. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah kekurangan dari model pembelajaran pemecahan masalah. Satu, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan metode pembelajaran yang lainnya, karena pada metode pembelajaran pemecahan masalah ini kita harus memiliki beberapa tahap untuk mendapatkan jawabannya. Dan yang kedua adalah sulit menerapkan metode ini untuk beberapa pokok bahasa. Intinya metode ini tidak dapat diterapkan di semua permasalahan. Selanjutnya adalah pertemuan 12 yang dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Fahri dan kawan-kawan dengan judul Model Pembelajaran Kooperatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya tangkap dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 4. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk belajar dalam berkelompok, tetapi di dalam kelompok itu setiap siswanya diberikan tugas masing-masing. Selanjutnya adalah keunggulan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi, yang kedua cocok untuk tugas-tugas yang sederhana, dan yang ketiga yaitu interaksi yang dilakukan lebih mudah. Dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif ini yaitu semakin banyaknya kelompok yang dibuat di dalam satu kelas itu membuat seorang pendidik itu semakin sulit untuk memonitori kelompok-kelompok tersebut. Model pembelajaran kooperatif ini memang sedikit sama dengan model pembelajaran tipe TAI karena sama-sama dilakukan secara berkelompok. Tetapi pada model pembelajaran tipe TAI ini penilaiannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penilaian individu dan yang kedua adalah penilaian berkelompok. Sedangkan pada model pembelajaran kooperatif ini penilaiannya hanya dilakukan pada penilaian kelompok. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13 yang dipresentasikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Siti Hamidah dan kawan-kawan dengan judul Pembelajaran Kontekstual. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang telah saya tangkap dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri kelompok 3. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu konsep belajar yang membantu guru dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di kehidupan nyata yang mendorong siswa untuk melakukan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang guru yang mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan siswanya. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa komponen dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah konstruktivisme. Nah, pada konstruktivisme ini pembelajaran mengedepankan pada peningkatan perkembangan pemikiran atau logika dalam pembelajaran. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry ini merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan dari siswa itu sendiri.
Model pembelajaran inquiry ini lebih mengedepankan pada penemuan dan di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam belajar. Pada model pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua observasi atau pengamatan, yang ketiga adalah menganalisis, dan yang terakhir adalah menyajikan hasilnya. Dan yang terakhir adalah pertemuan 14 yang dipresentasikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Zainul Akbar beserta kawan-kawan dengan tema model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya tangkap dari penjelasan yang telah disajikan oleh kelompok 5. Nah, pembelajaran tipe TGT ini sering diterapkan pada tingkat TK, SD, dan yang terakhir itu SMP. Model pembelajaran tipe TGT ini tidak dapat dilakukan pada jenjang perkuliahan. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini dilakukan secara berkelompok untuk mengetahui bagaimana siswa itu berkembang dan siapa siswa yang kurang berkembang. Dan siswa yang tidak berkembang itu akan lebih diperhatikan agar siswa tersebut dapat berkembang seperti teman-temannya yang lain. Cukup sekian resume mata kuliah strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.